atas semua rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kemudian saya juga mengucapkan, Abah juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ikhwan atas doa dan ta'yidnya berlangsungnya pernikahan putra hamba yang tertua Abdullah Ridho bersama Rahma Rashidah tanggal 24 Ramadan yang berlalu. Meskipun mungkin tidak semua ikhwan hadir, kurang-kurangnya doa dan kebersamaan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan acara tersebut, baik dari prosesi penyiapan dan sebagainya, walaupun masih sedikit menguras energi juga dan lain-lain. Alhamdulillah, namun secara global resepsi bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah penuh rasa, penuh keberkahan rasanya yang tak terhingga. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kita lagi tentang pembahasan kita yang sebelumnya. Kita pada dua minggu sebelumnya kita membahas masalah asyhadu an la ilaha illallah. Pada malam ini mudah-mudahan kita bisa mengungkapkan, membuka tentang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang menjadi apa itu? Ucapan itu, kalimat itu menjadi dasar atau kerangka dasar daripada bangunan religi kita, bangunan keagamaan kita. Itu yang menjadi fondasi dasarnya, dengan tiang dan sebagainya, dinding dan atap umpama sebuah rumah. Maka kalimat itu menjadi kerangka mal dasar untuk bangunan keimanan agama kita. Kelengkapannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentang asyhadu an la ilaha illallah sudah kita bahas kemarin, menyatakan penyaksian yang sungguh-sungguh, yang benar-benar penuh keyakinan, penuh rasa penuh yakin dan hakul yakin bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang dipertuhan melainkan Allah, tiada yang disembah melainkan Allah, dan tiada yang paling diperlukan melainkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi ancor itu kaitan kuat, atau bisa dikatakan sebagai kaitan yang tak bisa lepas, ikatan yang sungguh-sungguh tentang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bahas. Pada malam ini kita akan membahas tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang dipersaksikan pada asyhadu an la ilaha illallah, sampai kepada tingkat kita meyakini bahwa seluruh karakter, atribut kemanusiaan yang ada pada diri kita ini aslinya semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan, diketahui, dilihat, didengar, dirasakan, dipahami, dan diyakini sungguh-sungguh, dan ditahqiqkan, dibenarkan terus-menerus. Dalam setiap kesadaran kita tahqiqkan betul sungguh ada Tuhan selain Allah,
maka sampai menjadi suatu realitas yang betul-betul bisa kita buktikan. Betul-betul sesuatu yang yakin, seyakin kita meminum air, seyakin kita menggerakkan tangan, seyakin kita mengunyah nasi, seyakin kita melangkahkan kaki dan tangan, seyakin kita memproses hidup. Maka pada malam ini kita bahas tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dasar kedua atau kerangka kedua yang menjadi ikatan kita, dasar ikatan kita dengan agama ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalam sebuah ayat, surat 17 ayat 44, Allah mengatakan, "Wa kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu utusan bapak dari laki-laki kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup kenabian, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Iwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, kalimat ini bukan hanya sebagai suatu ucapan yang ansih, artinya asal diucapkan selesai, tidak. Itu butuh pendalaman yang lebih dalam lagi dari hari ke hari. Butuh pemahaman yang sangat kuat, butuh penyaksian yang sungguh-sungguh. Itu tidak tuntas oleh kita, tidak terbahas oleh kita, tidak kita temukan rahasianya, maka pemahaman kita tentang la ilaha illallah pun dipertanyakan. Tak lengkap la ilaha illallah kalau tidak ada Muhammad Rasulullah. Kalau perkara mengesahkan Allah saja, ya itu iblis pun sudah tahu. Itu yang sangat logis dan tak dipungkiri. Iblis pernah bertemu dengan Allah. Cuma bagaimana pertemuan iblis dengan Allah, itu hanya Allah yang tahu. Maka kita secara logika menyebutkan pernah terjadi dialog antara iblis dengan Allah. Kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Dan mereka menjawab, kenapakah aku harus sujud kepadanya? Kami lebih mulia, kami diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iblis membangun keyakinannya sendiri. Walaupun dia sudah bertemu dengan Allah dalam konsep tauhid, dia masih terganjal tentang kepatuhan. Dia diuji dengan kepatuhan, maka dia tidak sanggup patuh kepada Allah. Tidak mau patuh karena dia mempertahankan egonya. Apalagi kalau nanti diuji dengan kecintaan. Itu lagi. Selagi orang mempertahankan keakuan dirinya, cinta dengan keakuan dirinya, maka dia tidak akan bisa sampai kepada tingkat kecintaan kepada Allah. Tauhid dilandasi kepada kecintaan. Cintailah Allah. Kalau tidak kamu mampu mencintai Allah dalam rasa, cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Kalau tidak kamu mampu menemukan orang-orang yang dicintai Allah, cintailah orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Dalam sebuah hadis,
kun ma'allah, fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Dan hadis ini menjadi dasar di antara beberapa tarekat yang mengharuskan para saliknya untuk senantiasa melakukan rabithah mursyid, rabithah dengan gurunya. Karena dengan asumsi bahwa tidak akan mampu orang berhubungan dengan Allah secara langsung, butuh perantara. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perantara-perantara inilah yang kadang-kadang perlu kita benarkan kembali, diluruskan kembali. Jangan sampai perantara-perantara yang dimaksud adalah justru menjadi antara hijab antara seorang salik, seorang abid kepada ma'budnya, seorang hamba kepada Tuhannya, seorang makhluk kepada khaliknya. Ini perantara-perantara. Dianalogikan bahwa saya pernah membaca sebuah dialog bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Namun apabila kita tidak mencapai frekuensinya, maka umpama siaran radio, walaupun kita berada di bawah pemancar, jika frekuensi pemancar itu ketemu sama kita, maka siaran radio kita tidak akan masuk. Itu analogi kiasan yang dipakai oleh orang yang memahami faham wasilah atau tawassul, kewajiban bertawassul kepada guru. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penterjemahan wasilah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya guru yang punya otoritas dari gurunya atau dari kelompoknya, yang guru itu bisa menyampaikan kepada Allah. Ini kita betul-betul harus hati-hati, karena pemahaman yang salah tentang hal ini bisa mengantarkan kita kepada hijab yang sangat tebal, yang tak bisa diungkap, tak bisa dibongkar, tak bisa diselesaikan dengan obat yang sungguh-sungguh. Tidak cukupkah Allah mewariskan kepada kita kalimat sakti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga harus mencari-cari wasilah yang lain. Allah sudah menurunkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang menyatakan tidak Tuhan selain Allah, tiada yang diibadahi, disembah melainkan Allah, tiada yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan melainkan Allah. Ya. Sampai kesimpulan terakhir, la wujuda bihaqqin illallah. Itu kalimat itu diturunkan dengan formulasi kalimat sederhana, la ilaha illallah. Itu adalah pernyataan Allah sendiri. Nah, sesudah itu apa? Di mana letak pernyataan Allah ini? Kita temukan dalam surat ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku. Jelas sekali. Ini kalimat yang kita pegang. Kalimat berikutnya itulah dia kalimat Muhammadun Rasulullah. Isi daripada Muhammadun Rasulullah itu membawa maknawiyah daripada la ilaha illallah. Formasi daripada la ilaha illallah yang terakumulasi dalam Muhammadur Rasulullah ditampung dengan sifat-sifat nubuwah yang ada. Sifat-sifat nubuwah yang ada pada diri Rasulullah itu, pertama, amanah.
sidik, amanah, sidik, fatana, dan tabligh. Untuk bisa menerima keagungan, kedahsyatan daripada kalimat la ilaha illallah itu, matchingnya dengan sifat Rasulullah, maka pada diri seorang salik, seorang mukmin, seorang pejalan, seorang pelaku spiritual memahami pula sifat-sifat daripada Rasulullah. 4 sifat utama ini. Pertama, beliau adalah amanah. Amanah itu artinya orang yang sangat teguh memegang apa yang dititipkan kepadanya. Yang dititipkan kepadanya itulah apabila dia mampu memegangnya, maka dia adalah seorang yang amanah. Muhammad sebelum menjadi nabi sudah bergelar Al-Amin, terpercaya, tapi belum amanah. Kapan amanahnya? Ketika dia sudah menerima amanah. Apa isi amanahnya itu? Diterangkan dalam surat 33, 72. Inna aradna al-amanata ila samai wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Kami pernah aradna, tawarkan, paparkan kepada langit dan bumi, bahkan kepada gunung-gunung untuk menerima amanah. Tapi mereka tak mampu membawanya karena takut mengkhianatinya. Ashfaqna minha, takut menyia-nyiakannya. Wa hamalal insanu, maka amanah itu dibawa oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sebelum dapat amanah itu, aslinya manusia zalum dan jahul. Zalum artinya enggak tahu apa-apa, tidak faham akan situasi, jahul, tak punya ilmu. Tapi ketika dia mau menerima itu, maka dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah Allah di dalam dia. Amanah. Nah, isi amanah ini apa? Isi amanah ini nanti terbahaskan, ditemukan dalam penjabaran kalimat la ilaha illallah. Sampai kepada substansi la ilaha illallah, itulah amanah yang diterima oleh insan. Kemudian amanah tadi dikuatkan lagi dalam surat 772. Allah berfirman kepada para jiwa, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Maka artinya, ya, antara kita sebagai wujud pribadi-pribadi sudah memiliki substansi daripada kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Tinggal mengcoverkannya pada diri kita, pada hakikat diri kita tentang Muhammad Rasulullah. Baru akan muncul itu sesudah ada amanah pada diri. Menjaga kebenaran kalimat ini, menjaga maknawiyahnya, menjaga ma'aninya, menjaga hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Maka begitu cara kita mengiyakan, mengisbatkan Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, sidik. Sidik itu apa? Membenarkan. Membenarkan kalimat yang ada, yang sudah kita terima. Kalimat yang ada pada jati diri masing-masing kita tentang tauhid kepada Allah dalam formulasi la ilaha illallah. Membenarkannya, mengiyakan, meyakini. Itulah namanya sidik. Sehingga nanti implementasinya dalam kehidupan, implementasinya dalam budi, dalam tampilan kepribadian, implementasinya dalam attitude kita, pola bergaul, pola kehidupan, dan pola pencaharian. Selanjutnya, asidik, membenarkan. Membenarkan, mengiyakan. Mengiyakan, meyakini. Kalau meyakini, maka dia melebur ke dalam apa yang dia benarkan itu. Hingga apa yang dia benarkan itu menjadi atribut dirinya,
menjadi pakaian bagi dirinya, menjadi sandaran bagi dirinya, menjadi simpan dan rahasia dirinya. Itu yang dibenarkan. Apa itu substansi daripada la ilaha illallah. Selanjutnya sifat Rasul itu adalah fatona, cerdas. Apa itu cerdas? Pandai memilih yang terbaik. Membuktikan kecerdasan itu dengan melakukan pilihan-pilihan yang terbaik. Apa pilihan yang paling baik? Memilih Allah, mengandalkan Allah, mengiyakan Allah, memakai Allah. Bertuhan itu artinya memakai Tuhan. Berserban, saya memakai serban. Berbaju, saya memakai baju. Bertuhan, saya memakai Tuhan dalam makna tidak mengurangi kebesarannya. Kita bertuhan dan mempertuhankan Allah. Penjelasan tentang ini nanti kita temukan dalam surat 7.205. Al-A'raf ayat 7.205. Kemudian yang terakhir sifat Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Ini penyampaian ini harus luar biasa. Eksternalnya menyampaikan kebenaran kepada manusia. Rinciannya mulai daripada diri, keluarga, dan masyarakat, dan umat dan masyarakat, seluruh umat manusia. Inna arsalnaka basyiran wa nazira. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sampai itu risalah tauhid kebenaran la ilaha illallah kepada semuanya. Itu namanya tabligh. Sampai putus-putus. Secara vertikal, tabligh itu yobana sampai. Ya, yobana sampai mulai daripada perjalanan af'al masuk kepada sifat sampai kepada zat. Matu adalah benda material, mencari adalah sifat dan hakikat yang melihat atau substansi sejati. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Allah nan bersifat mencari jomato yang dititipkan, dan Allah mencari di luar mato nan dicarian. Maka dari itu kita meyakini bahwa kita ini pastinya terliput oleh perbuatan Allah, terpapar oleh perbuatan Allah, tercelup oleh sifat Allah, terliput oleh zat Allah. Nah, siapa yang sempurna memahami itu, maka dia akan menemukan hakikat dirinya. Ketika dia sudah menemukan hakikat dirinya, ketemulah dia apa yang hakikat Muhammad yang sesungguhnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara historikal itu Muhammad bin Abdullah yang lahir di Makkah. Kepribadian beliau berterusan menjadi contoh suri tauladan dalam wujud insani. Tapi coba ingat baik-baik. Kalau bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Muhammad bersyahadat, Muhammad Rasulullah bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat untuk dirinya sendiri. Muhammad siapa yang dia maksud? Nah, ini yang harus kita pahami. Muhammad bersyahadat, Muhammad yang zahiri bersyahadat untuk dirinya yang hakiki, bahwa yang ada pada yang hadir pada wujud zahiri ini tak lain daripada wadah bagi yang batini. Jadi ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara historikal dan syariat kita mengiyakan bahwa apa yang kita
terima saat ini, yang kita dapatkan sama indera warisan daripada baginda Rasulullah SAW. Namun ingat, secara titik awal vertikal kita kepada Tuhan, kita betul-betul meyakini yang ada di sini. Kita pahami bahwa yang wujud di depan kita ini adalah cuma casing. Isi yang sesungguhnya adalah dia yang diturunkan Allah ke atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Nah, itulah yang hakikinya. Maka ketika Anda mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ingat beda. Itu tidak ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Yang ada asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, titik. Tidak ada tambahnya. Ketika Anda mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pujian Allah terhadap hambanya di dalam hambanya. Tapi ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mengiyakan Muhammad yang secara historikal dan Muhammad yang secara maknawi. Itu kita pahami baik-baik. Kalau enggak, nanti gimana? Yang bertemu Allah hanya Muhammad. Ada yang lain yang bisa bertemu dengan Allah. Yang sampai kepada Allah hanya Muhammad. Yang lain enggak ada. Nah, maka kita faham betul siapa Muhammad. Siapa Muhammad, apa Muhammad. Sampai nanti kita sampai meyakini menemui bahwa akulah yang Muhammad. Siapa itu? Yang terpuji. Siapa yang terpuji? Kata-kata terpuji itu adalah sifat Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat yang sesungguhnya adalah dia sendiri yang mengucapkan. Kita cuma menerima pemahaman dan maknawiyah. Ikhwan yang berbahagia, masih luas sekali sebenarnya pembahasan tentang Muhammad Rasulullah ini. Maka sebelum paham akan bagaimananya Allah, yang Allah zatiyahnya selamanya gaib. Selamanya gaib. Zatiyah hakikatul wujudul hak itu selamanya gaibul gaib. Tak ada yang sampai kepadanya. Tapi tajallinya dia pada dirinya sendiri untuk bisa disaksikan, maka itulah Muhammad Rasulullah. Tajallinya dia pada dirinya sendiri untuk bisa disaksikan, itulah Muhammad Rasulullah. Nah, bagaimana bentuk dan rupanya? Bagaimana bentuk rupanya yang asli, yang tajalli daripada tajallinya padanya diri saya untuk bisa disaksikan, itu tergantung kesungguhan kita berjalan di dalam diri, menguak rahasianya di dalam diri. Maka kata Nabi, siapa yang bertemu aku, itu pasti aku, tidak mungkin yang lain. Itu bahasanya sangat sederhana. Siapa yang bertemu aku, itu pasti aku, tidak mungkin yang lain. Setan tak bisa menyerupai aku. Betul. Siapa yang bertemu aku, pasti aku, tak mungkin yang lain. Setan tak mungkin menyerupai aku. Di ayat yang lain, maka zabal fuadu maro'ah. Hati tak pernah mendustakan apa yang dia lihat. Di ayat yang lain, walaqad ra'ahu bil ufukil a'la. Perhatikan baik-baik ayat ini. Walaqad ra'ahu bil ufukil a'la. Ya, di terjemahan Al-Quran, Muhammad pernah melihat Jibril di tempat yang tinggi. Tapi kalau kita lihat ayat itu lebih dalam, walaqad ra'ahu bil ufukil a'la. Sebenarnya di ujung pencarian diri di dalam wahdaniyah itu, maka akan ketemu hakikat diri fil ufukil a'la. Maka saudara-saudara berbahagia, mari kita sama-sama sungguh-sungguh menjaga sampai kita menemukan. Nah, orang yang menemukan inilah yang dikatakan para ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu kalla lisanu. Itu
itu bukan kenal secara ilmu, tapi kenal secara empiris. Yobanata raso, yobanata cari, yobanata tadang. Nah, itu yang betul. Tapi kalau hanya teoritis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya kenal akan Tuhannya. Kalau itu teoritis baru. Perlu perjalanan-perjalanan sampai menemukan apa sebenarnya. Siapa yang ketemu Nabi, pada hakikatnya bertemu dengan Allah. Siapa yang jumpa Muhammad, hakikatnya bertemu dengan Allah. Siapa yang bertemu diri, hakikatnya bertemu dengan Muhammad. Siapa yang bertemu dengan Muhammad, hakikatnya bertemu dengan Allah. Yang Allah gaibul gaib selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang berbahagia, maka Muhammad yang sesungguhnya itu bukan apa? Coba perhatikan ini. Maka Muhammad aba ahadim mirijalikum. Muhammad itu bukan bapak laki-laki di antara kamu. Dia sendiri mengatakan, Allah sendiri mengatakan Muhammad itu bukan bapak. Padahal jelas dia seorang bapak kan? Ada anaknya, ada turunannya. Allah mengatakan Muhammad aba ahadim mirijalikum. Jadi Muhammad yang dimaksud oleh Allah itu bukan Muhammad yang insani. Kalau Muhammad yang insani itu Muhammad yang berketurunan, yang berjalan di pasar-pasar, yang makan makanan dan minum. Tapi Muhammad yang sesungguhnya, maka ana Muhammadun aba ahadin mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah utusan Allah. Utusan Allah. Allah mengambil utusan mungkin dari yang lain, dia mengambil utusan dari dirinya sendiri. Contoh gula pasti manis. Kalau nggak manis berarti bukan gula dong. Kalau dikasih contoh gula satu, dikasih contoh sesendok gula, ini yang gula nih. Gula yang satu sendok itu mewakili gula yang satu karung. Contohnya manis, gula dalam karung manis juga. Itulah yang utusan Allah. Semoga bisa dipahami, dilanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, semoga bisa kita bahas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.